Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 19510400029, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kalimat efektif. Seperti yang telah kita ketahui, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis dan pembacanya. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain, objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat dinyatakan dapat memberikan informasi kepada pembaca secara tepat dan akurat seperti yang diharapkan penulis apabila memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Kesatuan gagasan. Kalimat efektif hanya mengandung satu gagasan. 2. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperhatikan dengan adanya kesatuan gagasan atau kesatuan pikiran. 3. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. 4. Kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. 5. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. 7. Kebervariasian. Kalimat yang efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. 8. Ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. 9. Ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis. 10. Kebenaran struktur. Kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia. Artinya, unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. 11. Keringkasan. Dalam menulis, ditemukan pemakaian kata dan kelompok kata yang sebenarnya memiliki makna yang sama. Dalam hal ini, kelompok kata merupakan bentuk panjang, sedangkan kata merupakan bentuk ringkas atau pendek. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif secara umum. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsurnya itu subjek dan predikat. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan 8.
Gunakan variasi struktur kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif adalah: 1. Secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. 2. Mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. 3. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 4. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 5. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Dan 6. Sistematis dan tidak bertele-tele. Dan pembahasan yang terakhir adalah struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, yang pada umumnya terdiri dari kata, harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibiasakan, tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai kalimat efektif. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.